Shalom, pagi bersama dirikan kepala. Pejamkan mata sejenak, kita akan menghadap Tuhan, Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pembiaran yang Kau berikan sepanjang malam, sepanjang hari. Kami boleh bangun dan tubuh yang sehat. Maka sebelum kami mengadakan lain, kami utamakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan kami ada dan kami boleh menyembah sujud kepada Engkau lewat pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat pertama sampai ayat 10. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat pertama sampai ke 10. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu ada pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletaknya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang pada yang lain, "Orang yang sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa Paulus akan bengkak atau akan mati sebah segitu juga. Tapi sudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Dia jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menyambut kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami. Jika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Kita lihat sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana Paulus dalam pelayanannya, dan sangat menarik di dalam pelayanan ketika dia mau berangkat bertolak katanya. Yang sangat menarik ada firman Allah pada ayat yang ke-10. Mereka sangat menghormati Paulus dan ketika Paulus bertolak mereka menyediakan segala sesuatu yang Paulus perlukan. Jadi di situ dapat berkat firman Tuhan. Paulus membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan dalam perjalanan. Paulus membutuhkan sesuatu, tetapi orang-orang banyak memperhatikan. Jadi kita tahu Bapak, orang banyak itu hanya alatnya Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan Paulus. Kenapa demikian? Sebab dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, "Allahku mencukupi segala kebutuhanmu." Jadi Allah tahu kebutuhan saudara pada pagi hari ini. Kalau Allah tahu kebutuhan Paulus melalui orang-orang banyak dipakai oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan Paulus, demikian juga apa jadi kebutuhan saudara. Tuhan bisa menciptakan seseorang, Tuhan bisa menggerakkan seseorang, Tuhan bisa mencukupi segala kebutuhan seseorang melalui seseorang itu, mencukupi segala kebutuhan saudara. Mungkin saudara kebutuhan untuk sekolah anak saudara, untuk kuliah, untuk bisnis, untuk bayar utang dan segala-galanya. Kayak percaya firman Allah berkata pada Filipi 4 ayat 19, Allahnya Paulus mencukupi segala kebutuhan
kebutuhan dirinya, demikian juga kebutuhan saudara. Allahnya Paulus adalah Allah firman yang dari manusia. Itulah Yesus yang telah mati dan bangkit. Dia yang mencukupi kebutuhan Paulus. Dia juga hari ini mencukupi kebutuhan saudara. Hari ini terima dengan iman kebutuhan saudara. Tuhan akan siapkan. Amin. Segala kebutuhan saudara Tuhan akan siapkan. Apa yang kebutuhan rumah tangga saudara, apa yang bisnis saudara, apa yang persoalan saudara. Mungkin butuh saudara buat bayar utang, mungkin untuk pekerjaan, mungkin yang lain-lain. Ingat, Allahnya Paulus juganya Allahnya saudara. Amin. Sebab firman Allah berkata, Ibrani 13 ayat 8, Yesus tetap sama kemarin, hari ini sampai selama. Kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah, cintanya tidak pernah berubah. Kalau dia mencintai Paulus, juga mencintai saudara. Sebab Allah tidak pernah pilih kasih. Dia berikan terang panas pada orang jahat. Apalagi saudara adalah kesayangan biji mata Tuhan. Tuhan juga pasti memberkati saudara. Saya yakin hari ini Tuhan sudah siapkan kebutuhan saudara, bisnis saudara, utang saudara, masalah saudara. Hari ini Tuhan sudah bayar. Hari terima dengan iman. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan tolong saudara. Tuhan akan selesaikan masalah. Tuhan sembuhkan penyakit saudara. Tuhan akan pulihkan ekonomi saudara. Tuhan pulihkan rumah tangga saudara. Kenapa? Allah Paulus Allahnya saudara. Dia akan mencukupi kebutuhan hidup saudara. Kenapa saudara takut pada hari ini? Ingat, dia tidak pernah pilih kasih. Amin. Benar Bapa di surga. Kalau Paulus dicukupi segala kebutuhannya, demikian kebutuhan kami pada hari ini. Dalam rumah tangga kami, bisnis kami, kerja kami, Engkau disiapkan. Kami tak perlu takut. Tuhan akan memberkati kami. Kami terima dengan iman. Perkataan ini menjadi berkat, firman ini menjadi berkat buat kami. Kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Ekonomi negara kami sudah diberkati, pandemi sudah endemi, sekalipun suasana tahun COVID, tahun politik ini, Kau tetap pelihara kami semua. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.